Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mr. White. Di video kali ini saya mau menceritakan alur film, yang dijamin bakal buat kalian tegang saat menontonnya. Film yang berjudul Nibunan ini, bercerita tentang 3 polisi yang harus berurusan dengan pembunuh berantai, atau biasa disebut dengan serial killer. Kalau pembunuh pada umumnya habis membunuh langsung menghilang, beda dengan pembunuh yang satu ini. Setiap dia selesai melakukan pembunuhan, dia akan ninggalin petunjuk agar dipecahkan sama polisi. Dan saat mereka bisa mecahin petunjuknya, maka mereka pun tahu kalau merekalah yang akan jadi korban selanjutnya. Gak perlu lama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita bakal melihat aksi wakil inspektur polisi bernama Ranjit Kalidos, yang lagi menjalankan tugas polisi seperti biasa. Ditemani 2 anggota timnya, yaitu Joseph dan Vandana, Ranjit lagi mengejar 4 penjahat yang masuk ke sebuah gedung. Gak perlu lama-lama, hanya dalam waktu 5 menit saja, Ranjit beserta timnya berhasil membunuh mereka. Walaupun Ranjit hebat dalam melakukan pekerjaannya, dan merupakan polisi paling jenius di kepolisian, nyatanya kelakuan dia nembak penjahat sering diprotes masyarakat. Mereka menganggap Ranjit telah melakukan pelanggaran HAM, karena dia tidak bisa nembak penjahat sesuka hati. Tapi biarpun sering diprotes, Ranjit sama sekali tidak peduli. Tak lama setelah itu, di kantor Ranjit tiba-tiba mendapat sebuah kotak, yang isinya seperti ini. Sebuah boneka yang memakai topeng kambing, memakai baju dokter yang penuh noda merah, ada 4 lubang di dada sebelah kiri, ada juga nomor misterius di belakang baju, dan terakhir kondisi boneka yang digantung pakai tali. Melihat ini, Ranjit dan anggota timnya langsung bingung. Siapa yang mengirim boneka kayak jenglot itu, dan apa alasan boneka itu dikirim untuknya? Gak mau ambil pusing dengan itu, Ranjit kemudian pulang ke rumahnya. Selain mempunyai karir yang cemerlang, Ranjit juga memiliki keluarga kecil yang bahagia. Ada adiknya yaitu Sandep, lalu istrinya Shilpa, dan terakhir anak perempuan mereka yaitu Ovia. Sayangnya, karir cemerlang dan kehidupan bahagia keluarga Ranjit, harus terusik oleh sebuah kasus yang sangat rumit serta penuh misteri. Kasus ini diawali tentang hilangnya seorang aktivis bernama Shiva. Di saat Ranjit dan timnya lagi membahas ini, mereka diberitahu kalau Shiva ditemukan tewas di suatu tempat. Lebih tepatnya di tempat pembuangan mobil bekas, dan saat sampai ke sana, mereka pun dibuat terkejut setelah melihat mayatnya. Mayatnya digantung sambil memakai topeng sapi. Ada luka tembak sebanyak 4 kali di dada, ditambah lagi mayat Shiva yang dipakaikan baju dokter, lalu ada 4 nomor misterius di belakang baju, dan kondisi ini mirip dengan boneka yang diterima Ranjit tadi. Hal ini pun membuat Ranjit serta timnya kebingungan. Apakah pembunuhnya adalah orang yang sama, yang mengirim boneka tadi kepada Ranjit? Setelah diotopsi, dokter kemudian menyimpulkan, Shiva dibius terlebih dulu, lalu dipukuli sampai babak belur. Kemudian digantung sampai mati, dan setelah mati dadanya ditembak 4 kali. Karena hal ini dokter pun berpikiran, kalau si pelaku punya dendam kesumat sama Shiva. Setelah mengumpulkan semua petunjuk, Ranjit berpikiran kalau orang ini kayak lagi nantang mereka untuk mecahin kasusnya. Itu karena di malam sebelumnya, Vandana bilang kalau dia dapat panggilan aneh dari nomornya Shiva. Dan kalau intuisi Ranjit benar, korban selanjutnya harusnya adalah dokter, dilihat dari baju yang dipakai Shiva. Ternyata intuisi Ranjit 100% benar. Selang beberapa hari, kembali ada kasus pembunuhan serupa, yang korbannya adalah dokter forensik polisi bernama Ramya. Ramya ditemukan mati digantung di sebuah gudang, yang dipakai untuk menaruh limbah medis rumah sakit. Ada beberapa perbedaan dari pembunuhan pertama tadi. Kali ini si pembunuh memakaikan topeng singa, lalu dadanya ditembak sebanyak 3 kali, kemudian nomor di belakang baju yang berbeda, dan terakhir baju yang dipakainya adalah baju pengacara. Selain itu, si pembunuh juga sempat menelepon Joseph, sama seperti yang dilakukannya pada Vandana tadi. Karena hal ini, Ranjit pun semakin yakin kalau si pembunuh memang menantang mereka. Ranjit nyuruh anggota timnya untuk bersiap, karena yang akan mereka hadapi adalah seorang psikopat pembunuh berantai. This guy is definitely psychotic and a serial killer. Setelah kejadian ini terulang, kepala kepolisian bilang kalau begini terus citra polisi bakal jelek di masyarakat.
Oleh karena itu, dia menyuruh Ranjit dan timnya agar ngurusin kasus ini lebih cekatan. Karena udah dapat peringatan, Ranjit dan timnya langsung mempercepat proses investigasi. Singkat cerita, pada saat lagi latihan tinju, Ranjit mendapat sebuah petunjuk yang berkaitan dengan topeng korban. Katanya, topeng itu berdasarkan zodiak korban selanjutnya. Karena tadi Ramya memakai topeng singa, itu artinya korban selanjutnya adalah seorang pengacara berzodiak Leo. Malamnya saat Ranjit lagi tidur, dia kebangun karena bermimpi tentang kasusnya. Dia kemudian pergi ke dapur buat minum, tapi tiba-tiba tangan kanannya tidak bisa digerakin sambil gemetaran. Setelah dibawa ke rumah sakit, diketahui kalau Ranjit ternyata mengidap Parkinson. Ini merupakan penyakit saraf, yang membuat penderitanya mengalami penurunan fungsi gerak. Ini diawali dengan gemeteran, dan kalau udah parah, penyakit ini bisa membuat seseorang kehilangan fungsi gerak. Shilpa yang khawatir dengan keadaan Ranjit, menyuruh suaminya beristirahat dulu sementara waktu. Jangan dulu mengurusi kasus ini, karena nantinya bakal membuat Ranjit stres. Semakin Ranjit mengalami stres, maka penyakit Parkinsonnya bakal semakin parah. Tapi walaupun udah dilarang, Ranjit diam-diam tetap melanjutkan investigasinya. Pada saat Ranjit lagi keluar pada malam hari, dia teringat dengan seorang pengacara bernama Wisnu. Pengacara itu adalah temannya Ranjit dan kebetulan, zodiak Wisnu adalah Leo. Dia kemudian nyuruh Vandana serta Joseph nelpon Wisnu, agar dia tidak keluar rumah sambil mengirim polisi ke rumahnya. Tapi sayangnya mereka sudah terlambat. Tepat pukul 2:30 pagi, si pembunuh nelpon Ranjit, bilang kalau dia sudah membunuh Wisnu. Hey. Singkat cerita, setelah melacak panggilannya lewat bantuan petugas IT, Ranjit akhirnya ketemu sama si pembunuh, di luar sebuah gedung pengadilan yang sudah tidak terpakai. Pada saat Ranjit mau nembak dia, tiba-tiba penyakit Parkinsonnya kambuh. Alhasil dia pun kesulitan untuk nembak, ditambah lagi si pembunuh juga sudah melihatnya. Anehnya, bukannya langsung membunuh Ranjit, si pembunuh malah ngajak duel 1 lawan 1. Ranjit ini sebenarnya jago berantem, tapi karena Parkinsonnya kambuh, alhasil dia pun dipukuli sampai jatuh di jalan. Tak lama kemudian, Joseph, Vandana, dan beberapa polisi datang, sementara si pembunuh udah pergi dengan memakai mobil jeep hitam. Ranjit kemudian ditenangkan sama Vandana, sementara Joseph masuk ke gedung pengadilan. Seperti yang sudah bisa ditebak, di sana ada Wisnu yang udah mati digantung. Joseph kemudian nyuruh Ranjit melihat, tapi katanya dia sudah mengetahuinya. Dia kemudian jelasin apa yang barusan dilihat Joseph, walaupun belum dilihat Ranjit secara langsung. Katanya, di sana ada Wisnu yang mati digantung, sebelum digantung disiksa dulu seperti 2 korban sebelumnya, lalu ditembak 2 kali serta dipakaikan seragam polisi, dan terakhir dipakaikan topeng Sagittarius yang adalah zodiaknya Ranjit. Itu artinya, Ranjit akan menjadi target selanjutnya, alias menjadi target terakhir. Besoknya, Ranjit menjelaskan kenapa dia yakin bakal menjadi target terakhir. Setelah dipikirnya, sepertinya ini ada kaitannya dengan kasus 3 tahun lalu, yaitu kasus pembunuhan wanita bernama Lisa Emanuel. Lisa yang adalah anak orang kaya, katanya dibunuh oleh pembantu keluarga bernama Mariadas. Saat itu ayahnya yang bernama Emanuel dan ibunya yaitu Suha, mendapati anaknya meninggal serta rumah yang kemalingan. Mariadas kemudian ditetapkan sebagai tersangka, karena dia menghilang setelah kejadian itu. Seminggu setelah kejadian itu, kasus kemudian ditutup begitu saja. Keluarga Mariadas yang merasa aneh dengan kasus ini, kemudian minta bantuan Shiva buat mengajukan banding ke pengadilan. Setelah kena demo yang terus-terusan, akhirnya kasus kemudian dibuka kembali. Untuk menginvestigasi kasus itu, tim kemudian dibentuk dengan Ranjit sebagai pemimpinnya. Singkat cerita setelah dilakukan investigasi, Ranjit berhasil nemuin barang bukti paling penting, yaitu sebuah stick golf. Stick itu disembunyikan Emanuel, di mana di stick itu ada noda darahnya Mariadas. Ditambah lagi ada satu bukti mengejutkan dari Dr. Ramya, orang yang mengotopsi mayatnya Lisa. Katanya sebelum Lisa meninggal, dia terlebih dulu berhubungan sama Mariadas. Di sini akhirnya Ranjit pun dapat menyimpulkan, kalau Emanuel membunuh Mariadas karena udah bercocok tanam dengan anaknya. Setelah mengetahui fakta ini, Ranjit bersama Wisnu yang saat itu adalah pengacara pihak polisi, kemudian memanggil Emanuel dan istrinya. Awalnya Emanuel gak mau ngaku, tapi setelah disudutkan dengan bukti yang ditunjukkan, dia pun akhirnya cerita kejadian sebenarnya.
Jadi, Lisa itu sebenarnya adalah anak yang baik, dan juga sangat berprestasi di sekolahnya. Tapi selama ini dia tidak pernah mendapat perhatian, karena orang tuanya selalu sibuk bekerja. Sebaliknya, dia malah mendapatkan itu dari Mariadas, hingga akhirnya dia pun jatuh hati sama pembantunya itu. Pada suatu malam, Emmanuel dan istrinya yang baru pulang pesta, dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat di rumahnya. Karena udah terlanjur emosi, Emmanuel langsung membunuh Mariadas memakai stick golf. Lisa yang gak terima Mariadas dibunuh, langsung berniat untuk menelepon polisi. Tapi dia kemudian ditahan ibunya, namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Lisa tidak sengaja terbunuh pada malam itu, dan ini pun membuat orang tuanya menyesal seumur hidup. Agar tidak dipenjara, Emmanuel kemudian menyuap beberapa pihak. Dia ingin kejadian ini seolah-olah adalah perampokan serta pembunuhan, dengan membuat Mariadas sebagai pelakunya. Setelah memberitahu kejadian sebenarnya, Emmanuel mencoba menyuap mereka agar tidak membocorkan motif ini ke masyarakat. Dia ingin mereka berbohong dengan bilang, kalau dia membunuh Mariadas karena udah memperkaos anaknya. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung menolaknya. Karena tidak sanggup menghadapi ini, apalagi nantinya mereka bakal dipenjara dan dihujat masyarakat, mereka akhirnya memutuskan untuk bundir. Setelah mendengar kasus ini, atasan Ranjit gak yakin, kalau kasus pembunuhan sekarang berhubungan dengan kasus itu. Dia bahkan menyuruh Ranjit untuk menyerahkan kasus ini. Dia ingin Ranjit hanya mengawasi kasus ini saja, karena Ranjit bisa dibilang udah gagal. Apalagi dia juga sudah mengetahui, kalau Ranjit menyembunyikan penyakit Parkinsonnya pada kepolisian. Ranjit kemudian disuruh ke rumah sakit, menjalani pengobatan agar penyakitnya tidak semakin parah. Sementara, Joseph yang sedang menginvestigasi kasus ini, memberitahu Ranjit tentang perkembangan kasusnya. Katanya, pembunuh itu adalah seorang ahli kimia, yang paham betul semua hal berkaitan obat-obatan. Memang ada satu orang dari keluarga Emmanuel, yang jago berkaitan dengan hal itu, yaitu keponakannya yang bernama Christopher. Tapi dia gak yakin ini adalah perbuatannya, karena dia sekarang lagi sekolah di Amerika. Karena kasusnya ini semakin rumit, Ranjit pun pesimis tidak bakal bisa mengetahui siapa pembunuhnya. Tapi dia kemudian teringat sesuatu, mengenai nomor misterius di belakang baju para korbannya. Setelah berpikir cukup keras, Ranjit akhirnya tahu maksud nomor itu. Katanya, itu adalah nomor kapan korban selanjutnya dibunuh. Nomor itu ditulis dengan penanggalan Amerika, yang mana bulan duluan ditulis kemudian baru tanggal. Sadar akan hal ini, Ranjit kemudian nyuruh imigrasi mengecek nama Christopher, dan benar saja, orang itu sudah berada di India sejak sebulan lalu. Karena ini, Ranjit pun yakin kalau pelakunya adalah Christopher, dan dia melakukan ini karena ingin balas dendam. Itulah kenapa, dia membunuh ketiga orang tadi dengan cara digantung, sama persis yang terjadi sama Emmanuel dan juga istrinya. Sementara Joseph yang sekarang lagi di jalan, gak sengaja melihat mobil jeep hitam mendekat ke rumah sakit. Joseph kemudian nelepon Vandana, nyuruh dia menjaga Ranjit yang masih mendapat perawatan. Takutnya, itu adalah mobil si pembunuh yang berniat membunuh Ranjit. Tapi saat Joseph mengikutinya, mobil itu hanya lewat saja di depan rumah sakit. Karena penasaran, dia bersama Vandana kemudian mengikuti memakai motor, tapi saat di persimpangan, tiba-tiba mereka ditabrak dari arah belakang. Ternyata emang benar itu adalah mobil si pembunuh, yang langsung membawa Joseph dan Vandana ke suatu tempat. Tak lama kemudian si pembunuh nelpon Ranjit, bilang kalau dia udah menyandera kedua anggotanya. Dia nantang Ranjit untuk menyelamatkan mereka, dan karena gak punya pilihan lain, dia pun kemudian pergi ke sana. Saat udah sampai, tiba-tiba si pembunuh langsung nyerang Ranjit dari atas. Dengan memakai topeng kalajengking, dia menyuntikkan obat bius ke lehernya Ranjit. Walaupun sempat menang adu pukul, tak lama kemudian Ranjit tumbang, karena efek dari obat bius tadi. Saat sadar, Ranjit dalam keadaan tangan diikat serta leher mau digantung, sama seperti Vandana dan Joseph yang ada di sampingnya. Di sini si pembunuh kemudian membuka topengnya, dan ternyata emang benar, biang kerok dari semua ini adalah Christopher. Dia kemudian menjelaskan, alasan dia melakukan ini karena ingin balas dendam. Sejak ibu dan ayahnya meninggal, dia tinggal bersama Emmanuel dan istrinya. Christopher pun sangat disayangi sama mereka, bisa dibilang dia udah dianggap seperti anak sendiri.
Saat Emmanuel dan istrinya gantung diri, Christopher pun langsung sangat marah. Untuk kedua kalinya dia harus menjadi yatim piatu, dan itu sangat tidak bisa diterimanya. Karena hal inilah, dia kemudian membunuh Shiva, Dr. Ramya, dan juga Wisnu, orang-orang yang menyebabkan mereka bunuh diri. Dan sekarang dia menyisahkan Ranjit paling terakhir, agar dia bisa membunuhnya secara perlahan dan juga menyakitkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba sekring di tempat itu meledak, karena alat mata-mata canggih yang dipencet Ranjit dari jam tangannya. Seketika ruangan menjadi gelap, dan kesempatan ini langsung dimanfaatin Ranjit untuk melepas ikatannya. Ketika sebagian lampu nyala lagi, Christopher pun kebingungan bagaimana Ranjit bisa melepaskan diri. Di sini kemudian terjadi duel seru di antara keduanya. Singkat cerita, setelah cukup lama berduel, bahkan Ranjit yang berduel dengan penyakitnya yang kambuh, entah bagaimana bisa memenangkan duel itu. Setelah menang, Ranjit tidak membawa Christopher ke kantor polisi, melainkan dia membunuh Christopher sama seperti korbannya. Wajahnya dipakaikan topengnya tadi, yaitu topeng kalajengking, lalu dia digantung sampai mati, dan kemudian dadanya ditembak sebanyak 5 kali. Anehnya, saat diwawancari sama wartawan, Ranjit malah bilang kalau pembunuh berantai belum ditangkap. Yang digantung tadi adalah salah satu korbannya, dan pihak kepolisian akan terus mengejar si pembunuh. Scene film ini kemudian ditutup, dengan Joseph dan Vandana yang datang ke rumah Ranjit, beberapa hari setelah kejadian itu. Di sana Joseph nanya, kenapa Ranjit bohong pada wartawan soal Christopher. Katanya, dia akan memanfaatkan kasus ini, untuk sebuah kasus yang sangatlah sulit diatasi. Ada 5 orang kriminal sadis, yang sampai sekarang sulit dihukum karena pengaruh politik. Beberapa kali mereka sudah ditangkap, tapi lolos begitu saja karena pengaruh politik. Untuk itu, dia akan langsung membunuh mereka, beralibi mereka dibunuh oleh si pembunuh berantai. Dan saat orang kelima sudah dibunuh, maka Ranjit akan bilang kalau dialah si pembunuh berantai. Jadi itulah alur cerita film India, yang berkaitan dengan pembunuh berantai. Film ini sebenarnya cukup rumit, karena banyak teka-teki di sepanjang film. Tapi saya udah menyederhanakan bagian yang sulit, agar mempermudah kalian untuk mengerti tentang filmnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.